Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bergabung kembali dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati. Tuhan Yesus yang Engkau sungguh baik. Mari kita serukan Tuhan. Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita tinggikan, kita agungkan namanya yang kudus. Yesus, masuk dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji. Ya Yesus, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami selalu memuji-Mu Yesus. Ku mau menyembah. Ku mau menyembah-Mu Ku Tuhan. selalu sembah-Mu. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
menyembahmu, Yesus. ku selalu Kami selalu sembah-Mu, sembahmu. Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, Kau yang layak disembah, Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya, kita bersyukur untuk hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur kami memiliki-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang sungguh baik Tuhan. Sebab hanya Engkau yang baik dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu. Layakkan kami Yesus untuk kami menerima setiap berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Ini hati kami Tuhan, tilik hati kami. Engkau yang tahu Tuhan seberapa dalamnya kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kalau boleh kami berada di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu bersama saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan-Mu Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap lebih lagi untuk menyembah dan memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Masih semangat hari ini? Amin. Amin. Masih dalam posisi kita berdiri ya. Kita mau nyanyikan pujian dengan-Mu Tuhan. Kita dapat berjalan dan lebih lagi untuk menerima Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja. Dalam hidupku berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Hanya dengan Tuhan kita memiliki kekuatan. Hanya dengan Tuhan kita mampu melakukannya. Amin. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesuslah Kau Raja Dalam hidupku berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Saya hari ini begitu semangat sekali karena ditemani para tamborin di depan ini. Sungguh cantik-cantik. Mari kita nyanyikan pujian hidupku penuh dengan mujizat. Amin. Haleluya. Ya Yesus. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Hidupku penuh dengan mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Hidupku penuh dengan mujizat. Katakan kau. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang Katakan kau selamanya. Alfa Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh. Mujizat.
hidup kita penuh dengan mujizat, amin. Sebab kita bersama Tuhan yang selalu memberikan mujizat kepada kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita persembahkan hidup kita dalam tangan-Nya. Sebab tidak ada yang lain kecuali persembahan hidup ini yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus.
berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, yang kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih yang sejati. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh datang menyembah Engkau. Kami boleh mengagungkan Engkau. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami masih ada saat ini, itu semua anugerah Tuhan. Oleh karenanya Tuhan kami mau terus hidup dalam kasih-Mu. Berkati kami Tuhan. Berikan hati yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap dengar firman katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dengan sehat. Syukur ya. Dan terima kasih untuk worship leader dan singer, juga untuk penari altarnya luar biasa ya. Jadi tim tamborin yang luar biasa memberkati kita ya, menjadi semarak ibadah kita hari ini. Dan kita percaya kasih Tuhan terus nyatakan bagi kita. Buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terbeban untuk ambil bagian dalam pelayanan, silakan bergabung bersama dan kita boleh melayani Tuhan ya. Saya senang sekali melihat saudara-saudara orang muda semangat ya. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau beli judul termogan atau termostat. Siapa yang sudah tahu? Angkat tangan. Apa itu termogan? Ada yang sudah tahu apa itu termogan? Oke, yang di depan itu kalau mau masuk mall, kalau mau masuk gereja juga ting gitu ya, itu namanya termogan gitu ya. Terus kemudian kalau termostat ada yang tahu? Prostat bukan, beda ya. Termostat ya, termostat itu adalah alat pengukur juga, tetapi dia tidak mengukur tetapi mengubah ya, sesuai dengan suhu yang kita inginkan ya, itu biasanya ada di dalam AC, itu namanya termostat ya, jadi mengubah suhu udara. Nah baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan membuka di dalam Yeremia pasal 20, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Yeremia pasal 20 ayat 1 sampai 2. Pasyhur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu, lalu Pasyhur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
Ini adalah gambarnya ini Mas. Ya, ini kalau yang belum pernah lihat termogan. Nah, ini termogan ya. Jadi termogan ini adalah salah satu jenis termometer. Jadi sama dengan termometer ya, dengan menggunakan inframerah yang berfungsi untuk mengukur temperatur tubuh yang diarahkan di dahi. Ding gitu ya. Nah, tetapi sekarang banyak orang yang nggak mau pakai di dahi tapi di tangan karena apa katanya takut radiasi inframerahnya mengganggu otak begitu ya. Tapi itu hoax ya, tidak seperti itu ya. Nah, termogan ini memiliki fungsi sama persis dengan termometer ya. Kalau termometer itu untuk mengukur suhu tapi harus ditempelkan ya, taruh di sini gitu ya. Atau kalau masih kecil itu bisa di mute gitu ya atau di tempat yang lain ya. Jadi saya nggak harus bicarakan. Jadi ini bisa alat yang sama termogan atau termometer itu untuk mengukur suhu yang ada dalam tubuh manusia. Nah, tetapi berikutnya ini gambar termostat. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini termostat ya. Jadi mirip ya kayak termogan, tapi ini termostat. Nah, termostat ini adalah alat untuk dilengkapi dengan sensor dan juga sistem pengontrol. Untuk apa? Untuk mengatur suhu. Nah, perbedaan termogan dan termostat ini adalah terletak pada fungsinya. Bu Eko ini mau khotbah apa toh pagi-pagi kok ngomongkan termogan sama termostat gitu ya. Jadi ini alat yang berbeda fungsinya. Sama-sama untuk ukur suhu tetapi beda fungsinya. Yang satu termogan itu memunculkan angka derajat apa adanya. Jadi ketika diukur ting. Kalau orangnya memang panas gak bisa bilang 36 saja padahal 39 gak bisa. Jadi kalau 39 pulang dulu gitu ya, gak boleh masuk mall. Kalau masuk gereja juga pulang dulu ya karena 39 gak boleh masuk gitu ya. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jadi kalau termogan ini memunculkan angka yang sama dengan kondisi yang sedang diukur. Jadi kalau orang. Suatu kali saya pernah waktu berangkat ke kantor naik motor Bapak Ibu. Nah masih pakai helm. Kemudian saya di stop di satpam terus kemudian diukur. Nah satpamnya lupa, saya juga lupa buka helm. Twing, 39 gitu lah, helmnya panasan gitu ya. Wah lupa, jadi itu terjadi. Saya bilang kok 39? Wah saya bilang Bapak ngukurnya di helm, jadi helmnya yang di ting gitu ya. Jadi panasnya 39, saya hampir pulang gitu ya. Saya pikir kalau pulang saya senang, saya bisa tidak masuk kantor gitu ya. Tapi Pak Satpam bilang, Bu salah, helmnya belum dilepas gitu ya. Saya buka helmnya baru suhunya turun ya. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jadi mencatat apa adanya di mana diletakkan suhunya akan terukur persis sama. Nah tetapi termostat ini enggak. Termostat ini ada sensornya, ada sistem pengontrol untuk apa? Untuk mengatur suhu. Seperti yang kita kehendaki. Jadi kita mau suhunya berapa, kita atur di situ. Kalau kita mau 39, kita taruh angka 39. Nah, kalau kita mau suhu, biasanya kalau di AC itu 18 gitu ya. 18 derajat Celcius kita pasang ting 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 39. 18. Nah, maka suasana akan diciptakan oleh termostat ini untuk menjadi udara yang ada di dalam ruangan ini menjadi suhu di angka 18 derajat Celcius. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, derajat angka yang dilakukan oleh termogan dan termostat ini beda. Kalau termogan mencatat apa adanya, termostat ini mengubah. Dalam firman Tuhan pagi hari ini, ada dua tokoh yang akan saya tunjukkan kepada kita. Yang juga memiliki fungsi yang berbeda meskipun sama-sama imam dan nabi. Ya, meskipun sama-sama imam dan nabi, tetapi punya fungsi yang berbeda. Nah, kita lihat kenapa bisa begitu. Nah, namanya di dalam Alkitab kitab Yeremia tadi adalah Pasyur bin Immer. Nah, Pak Pasyur ini siapa dia? Dia adalah seorang imam kepala di bait Allah Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat tadi di Yeremia pasal 20 ayat 1 dan 6. Dia adalah seorang imam kepala bait Allah. Tetapi Bapak Ibu, dia masuk dalam kumpulan nabi-nabi palsu. Gitu ya. Kenapa saya katakan? Karena demi keuntungan pribadi Pak Pasyur ini dia menyesuaikan diri dengan situasi
Ucapan mereka direka untuk apa? Untuk menyenangkan orang lain. Jadi dia bukan membuat suhunya berubah, tetapi dia mengikuti apa yang ada di situ. Dan kelompok pasyur ini cuma menyesuaikan angka situasi apa adanya. Jadi kalau di sana dingin, dia ikut dingin. Kalau di sana panas, dia ikut panas. Begitu ya. Nah, pasyur ini begitu. Dan satu hal Bapak Ibu, orang yang model begini, dia eksis dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena dia nggak pernah bertentangan dengan orang lain. Karena kan nganut sana, nganut sini gitu ya. Masuk sana, masuk sini. Jadi eksis. Karena apa? Karena dia tidak berbuat sesuatu untuk mengubah keadaan yang kacau. Kita bisa lihat nanti di dalam Yeremia pasal 4 ayat 23. Jadi dia mengikuti semua kondisi. Nah, model ini sangat berbahaya ya. Dan demi keuntungan pribadi, mereka bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yeremia pasal 8 ayat 10. Dan ucapan nubuat mereka, ini yang jadi masalah berat lagi Bapak Ibu. Ucapan nubuat mereka ialah rekaan sendiri. Jadi ucapannya itu direka-reka sendiri untuk apa? Untuk menyenangkan orang lain. Waduh, celaka ya. Jadi seorang imam tetapi dia melakukan untuk menyenangkan orang lain dan untuk amannya dirinya sendiri. Dia tidak pernah berbicara tentang dosa, dia tidak pernah berbicara tentang kesalahan, dia tidak pernah berbicara tentang perbaikan hidup orang. Tetapi dia mencari amannya sendiri. Hati-hati model seperti ini Bapak Ibu. Dan pasyur ini saking begitu, dia diberi nama oleh Allah dengan namanya Magor Misabib. Apa itu? Magor Misabib adalah ketakutan di setiap sisi. Wah, jadi rupanya orang-orang yang hidupnya seperti pasyur ini, dia mau senangnya sendiri tetapi sebenarnya mereka akan terancam. Dia merasa takut setiap hari. Karena apa? Karena ketika dia ada di sini, dia berpikir, aduh mereka sedang mikirkan apa ya? Wah, saya harus berbuat sesuatu nih. Saya harus menyamakan mereka. Kemudian, waduh kok di sana lebih baik ya? Saya ke sana lagi. Begitu Bapak Ibu. Jadi dia mau mencari enaknya sendiri. Ini berbicara tentang apa? Seseorang yang tidak hanya dalam kesusahan tetapi juga orang yang putus asa. Karena dia bingung, dia nggak tahu harus berbuat apa. Ini modelnya pasyur. Karena dalam kondisi susah, dalam kondisi bingung, dia bukan bertindak untuk sesuai dengan firman Tuhan tetapi dia mengikuti ada sekitarnya. Mengikuti apa yang ada di sampingnya. Orang yang dikategorikan ini sebagai orang yang jahat Bapak Ibu. Orang yang hidupnya dengan cara seperti ini adalah masuk dalam kategori orang yang jahat. Hati-hati. Karena apa? Karena Tuhan dapat membuat orang yang berdosa yang paling berani ini akan menjadi teror bagi dirinya sendiri. Mengerikan ya. Jadi orang yang seperti ini akan mengalami masa di mana dia akan meneror dirinya sendiri. Jadi orang yang bahasa Jawanya ela-elu. Ya, melu sono melu sini gitu ya, melu sana milu sini gitu ya. Ikut sana ikut sini, mau enaknya sendiri, mau menangnya sendiri. Orang-orang seperti ini justru akan hidup menjadi teror bagi dirinya sendiri. Dia akan ketakutan terhadap dirinya sendiri, dia akan ketakutan dengan keberadaannya sendiri. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang yang berkarakter seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau mendengar kesalahan mereka. Orang yang tidak mau mendengar kesalahan mereka dari nabi-nabi Allah. Dalam artian tidak mau ditegur, tidak mau diarahkan, tidak mau diingatkan. Tetapi Bapak Ibu, kalau ini terus berlangsung,
Nanti kita akan lihat bagaimana akhir hidupnya. Karena kondisi yang menyedihkan akan terjadi di mana mereka akan berbicara dari hati nurani mereka sendiri. Jadi mereka sendiri akan berbicara, hati nuraninya sendiri akan berbicara dan itu akan sangat menakutkan hidupnya. Mari kita akan lihat kondisi orang ini nanti. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Pasyur ini melakukan satu tindakan ketika ditegur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dia menangkap Yeremia, memukuli Yeremia, memasung Yeremia. Perhatikan. Betapa jahatnya orang yang mau mementingkan diri sendiri, orang yang hanya mau enaknya sendiri, orang yang mau menang sendiri, orang yang mau aman sendiri. Akhirnya dia rela melakukan kejahatan yang sangat jahat. Sesama teman gitu ya. Yeremia ini adalah nabi Tuhan yang menyampaikan tentang apa yang benar dari Tuhan. Menegur dia tentang keberadaannya, tapi apa yang dilakukan oleh Pasyur? Di ayat kedua dikatakan dia menangkap Yeremia, memasungkan dia dan ditaruh di atas bait suci Allah. Wow Bapak Ibu. Dia melakukan itu, membuat Yeremia menjadi olok-olokan bagi orang lain. Membuat Yeremia seolah-olah dia orang yang paling jahat. Padahal Yeremia sedang menyatakan kebenaran Tuhan. Itu peringatan yang diberikan Tuhan buat orang-orang yang ada di situ. Termasuk Pasyur sendiri. Tetapi justru sebaliknya. Dia melakukan hal yang buruk. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati dengan orang-orang model Pasyur ini. Dia rela, kalau bahasanya orang sering kata, makan kawan sendiri. Orang-orang seperti ini untuk memberi aman pada dirinya, untuk menyenangkan dirinya, untuk kemenangan dirinya, dia rela makan kawan sendiri, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Tuhan sudah berkarya? Nanti kita akan lihat akibatnya. Nah sekarang kita akan lihat beda dengan kondisi Yeremia. Yeremia memiliki pribadian yang sungguh-sungguh berbeda. Yeremia ini menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan supaya keadaan berubah. Lewat apa? Lewat pertobatan. Meskipun dia ditentang, meskipun dia dibenci, tetapi Yeremia mau mengatakannya. Yeremia menyampaikan dengan penuh keberanian. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita berteman, ada teman-teman kita yang sedang berjalan dalam jalan yang salah. Kita harusnya berani mengingatkan dia. Jangan ikut-ikutan. Jangan justru kita ikut-ikutan kompromi. Jangan saudara. Seperti Yeremia, sekalipun dia harus dibenci, sekalipun dia harus ditentang, tetapi dia ingin memberi angka yang seharusnya pada situasi bangsanya, pada situasi yang ada pada saat itu. Dia berlaku seperti termostat yang mengubah suhu yang ada. Dia tidak hanya sekedar sebagai termogan yang mencatat saja supaya aman, tapi dia mengubah suhunya saudara, supaya sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Yeremia menyampaikan firman Tuhan supaya keadaan berubah melalui apa? Melalui pertobatan. Dalam Yeremia 22 ayat 1 sampai 5. Meskipun dia ditentang, meskipun dia dibenci, tetapi Yeremia tetap menyatakan kuasa Tuhan. Berbeda dengan Pasyur. Kita lihat di ayat yang ketiga Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bagaimana tindakan Yeremia. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Wow Bapak Ibu, kegentaran dari segala jurusan. Artinya apa? Kemanapun Pasyur berada, dia akan mengalami ketakutan. Dimanapun dia berada, dia akan mengalami ketakutan. Karena apa? Karena dia kompromi dengan dosa.
Yeremia nggak banyak bicara Bapak Ibu. Yeremia berdiam diri ketika dia dipasung, dia ada di sana, dia hanya berdoa, menyerahkan kepada Tuhan dan dia berdiam diri. Dan apa yang terjadi? Tuhan memasukkan kata-kata itu ke dalam mulutnya. Alkitab mencatat demikian. Dan ketika Pasyur akan mengeluarkan dia, Yeremia diberikan keberanian oleh Allah untuk menyatakannya kepada Pasyur. Dan apa yang disampaikan oleh Yeremia ini bukanlah yang baru, tetapi ini sudah Yeremia sampaikan berulang-ulang. Yeremia sudah menyampaikan berulang-ulang, tetapi hari itu dia tetap diberikan keberanian oleh Tuhan untuk mengatakannya lagi. Seberapa banyak dari kita ketika kita sudah mengingatkan orang lain kemudian kita berkata, sudahlah, sudah tidak usah diingatkan lagi, ben kapok. Gitu. Pernah? Wis ora usah dielingke, ben kapok, biar ngerasain. Halo? Pernah kita berlaku seperti itu? Ketika kita lihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang berjalan dalam jalan yang keliru, kita bilang, jangan begitu dong gitu. Sekali ya gitu, diingatkan 2 kali, 3 kali, ngeyel kok gitu ya. Wis ben kapok. Halo? Pernah kita berkata begitu? Saudara? Yeremia mengingatkan berulang-ulang meskipun dia dikecam, meskipun dia diancam. Yeremia tetap mengingatkan. Dia menyampaikan kehancuran Yerusalem akan terjadi secara sempurna, terjadi kehancuran yang hebat. Dan ini yang akan terjadi buat mereka. Dan Yeremia juga mengingatkan kepada Pasyur dan para imam-imam palsu itu. Dia katakan semua kekuatan kota ini, orang militer, semua tentara-tentara militer atau kekayaan mereka, semua pekerjaan mereka, semua hasil jerih payah mereka, semua barang berharga mereka dan semua harta Yehuda dan apapun yang berharga di mata mereka semuanya akan dihancurkan. Wow, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Yeremia berani mengatakan itu. Dan apakah itu terjadi? Ya. Bagaimana akhir hidupnya, saudara? Pasyur mengalami semakin ketakutan. Semakin ketakutan karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Yeremia adalah kebenaran firman Tuhan. Dan ketika itu dinyatakan kepada kita, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dosa tetap ada konsekuensinya. Kadang-kadang kita lah agak ngiri gitu ya. Ketika ada orang berbuat dosa dan kita lihat kok aman-aman saja ya. Dia itu sudah melakukan salah kok aman-aman saja ya. Sementara kita yang terus bergumul dengan Tuhan, aduh kita baru mau melakukan sudah ditegur, baru melakukan sudah ditegur tapi mereka aman-aman saja. Saya mau katakan pada saudara-saudara, jangan iri saudara. Jangan cemburu kepada orang-orang yang nampaknya baik-baik saja ketika mereka berbuat dosa. Karena mereka sedang berada di tempat yang licin, yang sebentar lagi akan memelesetkan mereka dan mereka akan jatuh ke dalam jurang. Tetap teguh saudara. Sama seperti kondisi di dalam masyarakat kita saat ini. Kalau kita melihat di sekeliling kita, derajat keluhuran sudah turun, sudah terus merosot. Kecurangan, kepalsuan, bahkan kebencian terus menebarkan racun polusinya. Orang-orang menebarkan kebencian saudara. Orang-orang mulai memancing untuk menghancurkan. Hati-hati saudara. Mari kita belajar. Untuk kalau kita bersama-sama berkumpul saling menguatkan. Ketika ada bagian-bagian yang mulai menyebarkan tentang kebencian. Kita harus patahkan, kita katakan berkati dia. Amin saudara. Standar moral dan juga kesantunan sudah terjun bebas saudara. Coba saudara perhatikan. Di rumah kita saja. Kadang-kadang kita pulang gitu, kalau zaman saya itu, kalau bapak pulang itu kita harus lari, cepat semua kemudian buka pintu atau apa, kemudian kita menyiapkan sesuatu. Kalau sekarang pulang ya? Oh ya, pulang. Betul? Halo Bapak Ibu? Anak-anak muda, kalau ada orang lewat,
Bagaimana kalau lewat di depan orang-orang yang sedang duduk? Santai saja, betul? Ya, menurun. Tidak hanya orang muda, orang tua juga, gitu ya. Orang tua sudah tidak lagi peduli, tidak lagi punya kasih, disiplin sudah ambruk, hangatnya kepedulian sudah lenyap, bahkan kasih sudah menjadi dingin, betul? Tidak lagi ada kehangatan. Karena apa? Karena masing-masing mau menyesuaikan diri dengan situasi. Cuman mau jadi termogan. Ya di sana 19 derajat, ya di sana 20 derajat. Saya ikut 20 derajat, ya saya ikut 30 derajat. Mengikut saja. Tetapi kita tidak hadir menjadi termostat yang bisa mengubah, yang hadir memperbaharui suasana, hadir memberikan semangat. Saya mau Bapak Ibu, hari ini orang-orang muda menunjukkan karakter mereka yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kaum muda kita, buat youth kita luar biasa. Mereka memberikan teladan, semangat yang luar biasa. Menyanyi, memuji Tuhan, mainkan musik dengan baik, menaikkan pujian bagi Tuhan, menari bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita yakin pandemi sudah berakhir, amin. Pandemi sudah berakhir itu tergantung pada kita. Ya toh? Kondisi saat ini adalah membuat kita tetap yakin pandemi sudah berakhir. Mari tetap puji Tuhan. Mari tetap sembah Tuhan, jangan takut. Tuhan akan memproteksi kita, amin. Kita tetap jaga kesehatan dengan baik. Mari hadir. Sebagai kesimpulan, kelompok Pasyur cuma menyesuaikan angka. Menyesuaikan situasi yang ada. Tetapi Yeremia ingin memberi angka yang seharusnya pada situasi yang ada. Sebagai orang Kristen, jenis manakah yang kita mau? Termogan atau termostat? Mana yang saudara pilih? Saudara berkata, Bu, perjalanan sulit, hidup berat Bu. Saya percaya Bapak Ibu. Semua orang berkata begitu. Kalau semua orang sudah berkata begitu, berarti memang kondisinya seperti ini. Ya kita yang harus lebih. Amin. Kita berkata di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan baru. Amin. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada semangat. Kita datang merubah. Orang yang putus asa kita datang, kita katakan Tuhan memberkati. Kalau kamu percaya Yesus, Tuhan akan memberkati engkau. Mengubah mereka yang putus asa menjadi bersemangat. Amin. Yang kecewa dihiburkan supaya mereka dikuatkan. Amin. Jangan malah nambahi, memang iya aku ya susah. Jangan, sebagai orang Kristen kita harus memberikan sukacita, tetap semangat. Amin. Semua yang semangat angkat tangan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan memberikan kita kesanggupan. Mari kita akan muliakan Dia dalam setiap keberadaan kita. Amin. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan janji Tuhan seperti fajar pada pagi hari. Ya, jadi setiap kita, ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita bingung pilih jalan yang mana. Kan kita tidak mampu, tapi percaya bahwa Tuhan sanggup memberi yang terbaik. Amin. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini sebagai respon kita pada saat ini. Mari katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku.
aku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, Amin. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Amin. Benar Tuhan. dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Keyboard saja menyanyikan lagu ini dengan lembut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Ada satu kebenaran yang mengingatkan kita hari ini. Ketika saudara dan saya menjadi orang-orang percaya, hendaklah kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan takut melangkah, jangan takut ambil keputusan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan mengikuti arus dunia ini, tetapi milikilah pendirian yang teguh, berkarakter Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh berjalan dengan penuh keberanian. Karena Tuhan tidak membiarkan saudara sendiri. Janji Tuhan terus, janji Tuhan iya dan amin akan menyertai hidup saudara dan saya. Pagi hari ini, kalau ada di antara kita yang mungkin masih berlaku seperti termogan, mari saudara, tinggalkan kebiasaan lama kita. Berubahlah menjadi termostat yang siap mengubah kondisi yang ada di sekitar saudara. Mengubah kondisi yang ada di hidup saudara. Jadilah berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jadilah berkat bagi teman-teman saudara. Jadilah berkat bagi keluarga saudara. Jangan mengikuti, jangan hanyut dengan aturan-aturan dunia, tapi milikilah komitmen di dalam Tuhan. Saudara dan saya harus berani berkata tidak untuk dosa dan ya untuk kebenaran Tuhan. Mari sebagai orang-orang percaya kita berkomitmen di dalam Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan katakan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu tak mampu, tapi Tuhan sendiri menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Ketika ku hadapi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Benar Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Haleluya. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada
bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Betapa dalam kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kami keteguhan supaya kami menjadi orang-orang percaya yang terus memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak kuat. Ampuni kami Tuhan kalau kami selalu mengikuti dunia ini. Hari ini kami diingatkan kembali. Belum terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Hari ini kami juga mengucap syukur Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mengucap syukur untuk saudara Arya. Yang berulang tahun tanggal 13 Oktober. Tuhan berkati hidupnya. Tuhan menolong kehidupannya. Hari lepas hari Tuhan terus memberkati. Bahkan masa depan yang luar biasa Tuhan taruh dalam hidupnya. Berkati orang tuanya. Berkati saudara-saudaranya. Kami percaya Tuhan. Tuhan memberkati saudara Arya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Talita. Yang berulang tahun tanggal 14 Oktober. Tuhan juga berkati. Biarlah Tuhan juga terus menolong hidupnya. Biarlah ketika dia terus percaya dan yakinan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur untuk Ibu Dina yang berulang tahun tanggal 17 Oktober. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih Tuhan menolong, meneguhkan. Tuhan kami percaya meskipun dia harus merawat dan membesarkan putrinya sendirian. Tapi kami percaya Tuhan memberkati Ibu Dina dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu. Berikan penghiburan untuknya Tuhan. Berikan sukacita untuknya. Berikan keteguhan, kekuatan. Berkati juga Tuhan saudara-saudaranya. Putrinya Tuhan juga berkati. Kami percaya Tuhan memberkati Ibu Dina. Kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu melingkupinya. Tuhan kami juga mengucap syukur buat saudara-saudara kami. Hamba Tuhan yang Tuhan berkati dalam setiap keberadaannya. Tuhan terus menolong. Kami mengucap syukur untuk Bapak Pendeta Yakubus Junawan dengan kesehatan kekuatannya daripada Tuhan. Tuhan terus memberkati. Tuhan juga memberkati Ibu Junawan dan hari ini kami bersyukur Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Kami boleh bersama-sama beribadah di ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, itu anugerah Tuhan yang besar. Itu berkat dan kesempatan yang luar biasa bagi kami semua. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari siapkan persembahan kita dan kita akan doakan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberkati kita, yang menolong kita. Tuhan Yesus saat ini kami berdoa Tuhan. Kami menumpangkan tangan untuk persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati persembahan perpuluhan kami. Biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan di muka bumi melalui gereja ini. Kami percaya Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa untuk setiap pengelola persembahan. Tuhan berkati dengan kasih-Mu. Sehingga dapat menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur buat setiap kami. Buat setiap jemaat Tuhan, berkati dalam setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Apapun yang sedang mereka kerjakan Tuhan berikan keberhasilan. Buat anak-anak kami Tuhan berkati mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh dimampukan untuk belajar dengan baik. Bahkan masa depan yang terbaik Tuhan taruh dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami. Mohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pulang dulu. Kita akan bersama-sama, silakan masuk dulu sebentar. Kita akan berdoa mengucap syukur. Kita mau memberikan selamat untuk dua orang hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Yang pertama adalah yang hadir di sini. Kita mengucap syukur untuk Mas Silvanus Nengleko yang sudah diwisuda dan memperoleh gelar sarjana teologi. Beri tepuk tangan dulu. Selamat Mas Silvanus. Dan kemudian untuk yang kedua adalah yang ada di rumah, ya, melalui online saat ini, saya katakan selamat untuk Ibu Dewi Setiarini, Magister Teologi. Kita kasih tepuk tangan juga. Haleluya. Ya. Jadi dua orang hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, terus berhasil dalam studinya, dan dua-duanya juga langsung lanjut studi. Ya. Mas Silvanus langsung ambil S2, Bu Dewi juga langsung ambil S3. Ya, kita tepuk tangan, 2 tahun lagi ya, sama-sama ya. Jadi 2 tahun lagi gelarnya sudah berubah lagi ya. Ya, kita doakan supaya Mama Tuhan ini dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Ya, di sini ada tumpeng untuk yang wisuda ya Mas Darno ya. Oke, ya. Jadi spesial, monggo Mas Sil ke sini ya. Mbak Dewi diwakilkan ya. Diwakilkan siapa? Baus. Ya. Baik, kita akan bersyukur bersama-sama karena Tuhan memberkati ya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan berdoa dulu mengucap syukur bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa memberkati Mas Silvanus dan juga Ibu Dewi Setiarini dalam studi mereka. Keberhasilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan sendiri akan memberkati mereka dan pelayanan ke depan yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, Tuhan akan berkati. Kami percaya Tuhan memberkati juga untuk studi lanjut yang sedang dilakukan untuk Mas Silvanus dan juga Ibu Dewi yang sedang melanjutkan studi mereka. Tuhan berkati
Kami percaya dengan apa yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami sungguh-sungguh berharap Tuhan biarlah kasih-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Secara pribadi, keluarga maupun gereja ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan mengirimkan orang-orang hebat yang ada di gereja ini untuk melayani Tuhan. Sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersyukur katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Tuhan berkati.